Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas C2 dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Anak Agung Ketut Ayu Ningsari SEMSI. Di sini kami ingin mempresentasikan materi pengangguran, sistem moneter, pertumbuhan uang dan inflasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Titi Resnawati Nazara dengan nomor NIM 21075110049. Yang kedua, ada saya Hiras Martua dengan nomor NIM 21075111044. Dan yang ketiga, ada Putu Eka Dewi Lestari dengan nomor NIM 21075111042. Dan yang keempat, ada Pandai Putru Gian Arya Suta dengan nomor NIM 21075111302. Dan yang kelima ada Igusti Ayu Putri Okayuni dengan nomor NIM 21075111037. Dan yang terakhir ada Niputu Sintiasari dengan nomor NIM 21075111084. Nah, di sini saya akan membahas materi pertama yaitu tentang pengangguran. Apa sih kita ketahui tentang pengangguran? Pengangguran adalah masalah ekonomi yang kerap dihadapi suatu negara yang dimana seseorang yang telah tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum bisa memperolehnya. Nah, selanjutnya masih dalam konteks pengangguran nih. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu ada 4. Yang pertama ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional merupakan jenis pengangguran yang biasanya disebabkan karena adanya transisi sementara dalam kehidupan seseorang. Misalnya, kondisi ketika seseorang meninggalkan pekerjaan lama namun belum menemukan pekerjaan baru atau ketika lulusan baru yang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, ada pengangguran siklikal. Jenis pengangguran siklikal disebabkan karena adanya pengurangan tenaga kerja sebagai akibat dari siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi seperti resesi. Yang ketiga, ada pengangguran struktural. Jenis pengangguran struktural merupakan jenis pengangguran yang terjadi ketika adanya ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Biasanya ini terjadi karena ada perubahan pada ekonomi seperti industrialisasi atau globalisasi. Yang keempat, ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang disebabkan kehilangan pekerjaan akibat perkembangannya teknologi. Perkembangan tersebut dapat berupa perubahan dari tenaga kerja otot manusia menjadi mesin atau perubahan menggunakan komputer. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Berdasarkan kepada ciri yang berlaku, pengangguran dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertama lowongan pekerjaan yang lebih rendah dan pertambahan tenaga kerja. Lalu yang kedua ada pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian atau jasa. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Yang keempat, setengah menganggur, di mana ada orang yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu. Pekerja-pekerja yang punya masa kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur. Mengidentifikasi pengangguran, pencarian kerja, dan peraturan upah minimum. Peraturan upah minimum. Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2003 tentang dasar wewenang penetapan upah minimum, yaitu yang pertama, penetapan upah minimum didasarkan kepada kebutuhan hidup layak atau KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan pada pencapaian KHL. Yang ketiga, pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama. Yang keempat, untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan,
pencapaian KL bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha. Serikat Pekerja dan Tawar-Menawar Kolektif. Serikat Pekerja adalah organisasi demokratis yang berkesinambungan dan permanen dibentuk secara sukarela dari, oleh, dan untuk pekerja dengan tujuan untuk yang pertama, memperbaiki kondisi-kondisi dan syarat-syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama dengan manajemen atau pengusaha. Yang kedua, melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja. Yang ketiga, membela pekerja beserta keluarganya akan keadaan. Yang keempat, mengupayakan agar manajemen atau pengusaha mendengarkan. Dan yang kelima, mempertimbangkan suara atau pendapat serikat pekerja sebelum membuat keputusan. Selanjutnya, teori upah efisiensi. Pengertian upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Selanjutnya, komponen upah. Berikut beberapa komponen yang termasuk ke dalam sistem upah. Yang pertama, upah pokok. Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. Yang kedua, tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, dan tunjangan perumahan. Yang ketiga, tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja dan diberikan secara tidak tetap bagi pekerja dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok. Sedangkan yang tidak termasuk ke dalam komponen sistem upah itu yang pertama, fasilitas. Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Yang kedua, bonus, yaitu pembayaran yang diterima pekerja atas hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja berprestasi melebihi target produksi yang normal atau karena peningkatan produksi. Yang ketiga, tunjangan. Tunjangan hari raya dan pembagian keuntungan lainnya dapat dikatakan dalam suatu perusahaan atau buruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Menurut Mukijat, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam penentuan upah, yaitu yang pertama, gaji atau upah diberikan oleh pihak swasta. Yang kedua, kondisi keuangan negara. Yang ketiga, biaya hidup. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, kekayaan negara. Yang keenam, inflasi. Yang ketujuh, pendapatan nasional. Uang, bank, dan jumlah uang yang beredar. Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Maka dari itu, uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Yang dimaksud dengan disetujui dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantaraan dalam kegiatan tukar-menukar. Agar masyarakat menyetujui penggunaan suatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas. Dan yang terakhir, bendanya mempunyai mutu yang sama.
Fungsi uang. Yang pertama, untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar. Yang kedua, untuk menjadi satuan nilai. Yang ketiga, untuk ukuran bayaran yang tertunda. Dan yang keempat, sebagai alat menyimpan nilai. Definisi bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan proses atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan, menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis bank. Yang pertama ada menurut fungsinya, yaitu bank perkreditan rakyat. Adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Selanjutnya adalah bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi bank yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Selanjutnya adalah bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya adalah bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada bank campuran, adalah jenis bank yang kepemilikannya sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Selanjutnya adalah bank asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah negara asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Selanjutnya ada bank pemerintah, adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Selanjutnya adalah bank swasta, adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Yang selanjutnya adalah ada bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama ada bank konvensional, adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada bank syariah, merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Materi selanjutnya, definisi uang beredar, di mana mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran adalah sama dengan uang kartal. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Selanjutnya, penciptaan uang dan dalam mekanisme penciptaan uang terdapat 3 pelaku, yaitu otoritas moneter, bank umum, dan sektor swasta domestik. Selanjutnya ada pengganda uang atau money multiplier yang menjelaskan bagaimana uang primer atau basis moneter tumbuh berkali-kali melalui proses penciptaan uang.
Setiap uang rupiah baru akan berlipat ganda ketika beredar dalam perekonomian melalui sistem perbankan fraksional. Besarnya penggali adalah 1 dibagi dengan rasio cadangan wajib. Teori klasik inflasi dan beban-beban inflasi. Inflasi merupakan gejala atau meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, atau inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga, artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Adapun teori inflasi, yang pertama yaitu teori inflasi klasik. Menurut klasik, inflasi berarti terlalu banyak uang beredar atau terlalu banyak kredit dibandingkan dengan volume transaksi. Yang kedua yaitu teori inflasi Keynes. Keynes tidak menyatakan bahwa inflasi tinggi bisa berlangsung tanpa adanya ekspansi moneter secara besar-besaran. Faktor-faktor lain seperti pembelanjaan pemerintah, pemotongan pajak, dan kejutan-kejutan penawaran bisa pula mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat. Karena sesungguhnya inflasi bukan merupakan fenomena moneter semata. Yang ketiga yaitu teori inflasi moneteris. Menurut golongan moneteris, inflasi dapat mendorong penghematan biaya sekedar diperkuat oleh kebijakan-kebijakan permintaan agregat, dan pada dasarnya tetap merupakan sebuah fenomena moneter, karena inflasi itu tidak mungkin terus berlangsung tanpa adanya kebijakan ekspansi moneter. Untuk yang selanjutnya yaitu beban-beban inflasi. Beban-beban inflasi adalah jenis biaya atau kerugian yang sering ditimbulkan oleh inflasi. Kenaikan harga yang tinggi dan terus-menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk kepada kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun salah penulisan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.